Teman-teman semuanya, kami dari kelompok 23. Pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai progres dari proyek kami yang bernama Itinggo. Sebelumnya kami akan memperkenalkan dulu nama saya, Agustina Bayu Pramesti. Nama saya Muhammad Sujar Rizkullah. Nama saya Ahmad Syauqi. Nama saya Fajar Wahyu Nugroho. Oke, jadi pada progresnya nih ya, kami sudah menyusun di Trello. Trello ini kita gunakan tools sebagai setup management team. Jadi di sini kita bisa lihat ya. Di sini ada word yang bernama done, doing, to do next week, ada problem, ada UI UX, ada front end, ada back end, ada testing, bug fixing, dan maintenance. Nah, ini untuk card UI UX sampai dengan maintenance ini nanti akan kita isi seiring dengan berjalannya proyek ya. Jadi untuk saat ini kita belum bisa mengisikan card yang ada di sini. Jadi kita akan mengisikannya nanti ketika keputusan dari tim kami sudah ada hasilnya, sudah berjalan seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai mengenai card down ya, maaf. Nah, di sini yang sudah kita lakukan nih progresnya itu kita sudah membuat tim manajemen, lalu kita juga sudah menghubungi stakeholder untuk detail proyek, dan dari menghubungi stakeholder tadi kita sudah dapat project detailsnya. Nah, untuk yang selanjutnya ya yang kita lakukan pada saat ini itu kita sudah melakukan solving pada problem fitur available seats. Lalu selanjutnya ada user persona dan story. User persona dan user story gitu ya maksudnya. Lalu ada software requirement engineering. Nah, untuk tugas next week-nya nih yang akan kita lakukan itu kita akan melakukan riset tentang penggunaan GPS pada calon user. Jadi nanti di proyek ini tuh kita ada kaitannya nih sama lokasi seperti lokasi terkini ya, lokasi terkini yang kita gunakan untuk sebagai acuan seperti itu. Lalu setelah itu juga ada konsep UI dan framework aplikasi, dan ada setup database hosting. Nah, lalu ada masalah juga yang saat ini kita sedang hadapi. Salah satunya itu mengenai cafe display itu akan menggunakan list berdasarkan jarak atau mapping cafe dengan peta. Selain itu juga input sheets manual oleh pengguna atau karyawan. Dan di bawahnya ini ada SDLC, SRE, dan SPM. Itu how about SDLC, SRE, dan SPM gitu. Itu yang akan kita bahas nanti gitu. Lalu ini mungkin gambarannya kurang lebihnya ya dari progres kita pada minggu ini gitu. Lalu ini kita akan melanjutkan hasil rekapan kita dari requirement gathering yang sudah kita lakukan gitu. Requirement gathering ini akan disampaikan oleh rekan kami yang bernama Fajar. Baik, di sini saya akan menyampaikan hasil requirement gathering yang kita dapatkan setelah berdiskusi dengan stakeholder. Yang pertama adalah adanya perubahan pada proyek ini. Yang pertama dengan nama proyek Aguino, yaitu proyek dari DataIns dari stakeholdernya sendiri, kemudian berubah menjadi proyek Itinggo, yaitu mencari available seat dari sebuah cafe ataupun restoran. Kemudian yang kedua, produk dari aplikasi ini juga berubah karena pada sebelumnya itu Aguino itu merupakan konsep website dengan tema data analistik dan data science. Kemudian di sini kita berubah produknya menjadi
fokus kepada aplikasi mobile apps. Kemudian pengimplementasian pada cafe restoran itu pengimplementasinya pada sebuah cafe dan restoran. Nah, ini untuk restorannya ini juga memungkinkan ya, karena aplikasi ini merupakan startup. Jadi semisal fiturnya terlalu besar nanti report. Terus kemudian aplikasi ini menggunakan log GPS dengan akurasi cukup akurat, karena kita akan menggunakan ini untuk fitur yang akan dijelaskan nanti. Kemudian untuk hostingan database ataupun tempat kita menyimpan data itu sudah disediakan dari stakeholder, ataupun mungkin nanti menggunakan database gratis dari Firebase. Kemudian untuk mengimplementasikannya lebih lanjut lagi itu akan dilakukan setelah melakukan survei pada karyawan ataupun calon user yang akan menggunakan aplikasi ini. Kemudian aplikasi ini mempunyai 3 fitur yang sudah dirancang, yaitu menampilkan jumlah kursi kosong ataupun yang sudah dipesan, keramaian tempat dari kafe tersebut, dan deteksi kursi yang tersedia secara otomatis menggunakan log GPS tadi. Dan jika memungkinkan, nanti akan ditambahin lagi fitur lain sebagai attachment. Terus untuk user dalam aplikasi ini nanti akan diimplementasikan menggunakan level user. Mungkin ada guest ya, jadi tanpa harus login. Kemudian ada user yang digunakan untuk melakukan inputan dari user secara manual. Kemudian admin sebagai karyawan dari sebuah cafe ataupun restoran yang akan dibedakan pada saat login nanti. Selanjutnya, fungsi kebutuhan fungsional yang akan disampaikan oleh teman saya. Nah, jadi kebutuhan fungsional dari aplikasi Tinggo ini yang pertama itu adalah sistem dapat melakukan input dan output jumlah kursi yang masih tersedia pada kafe. Nah, selanjutnya sistem dapat mengetahui posisi kursi yang dipakai pengguna. Dan yang terakhir itu sistem menyediakan fitur agar pengguna dapat melihat apakah restoran tersebut sedang ramai atau tidak. Nah, selanjutnya yang kebutuhan non-fungsionalnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk kebutuhan yang non fungsional, yang pertama, sistem harus dapat memastikan bahwa data yang digunakan dalam sistem terjaga keamanannya. Yang kedua, harus dapat menampilkan restoran dengan ketentuan jarak tertentu atau pilihan kafe yang tersedia sesuai dengan titik penggunanya. Yang ketiga, sistem melakukan deteksi lokasi terakhir user dengan cukup akurat untuk memastikan kursi kosong ataupun tidak. Nah, sekian dari kebutuhan non-fungsionalnya. Saya serahkan kembali ke Mbak Esti. Oke, mungkin begitu kurang lebihnya gambaran dari progres kami di minggu ini mengenai aplikasi Tinggo. Nah, untuk kurang lebihnya ataupun ada yang bagian yang kurang paham, kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.